Masih di podcast Bincang Adi, Bincang Asik dengan Adi. Kembali lagi sama gue Adi dan Kak Anu. Wey. Halo Adi. Halo, gokil. Kita udah ganti baju. Aman ya? Aman. Sekarang kita gak akan bahas wota-wotaan ya? Iya. Kita akan membahas, anjing lucu banget nih Kak, membahas anak-anak Gen Z dan milenial. Milenial udah gua. Iya bener. Milenial tuh udah bayar cicilan, udah kena tanggungan. Tapi milenial masih relate dengan hal ini. Menurut gua masih relate, masih moga-moga kayak gitu kan. Jadi makanya ini masuk milenial dan Gen Z dibahas oleh bareng abang-abangan. Dan ini kayak semata lu banget. Oke ya, ini lucu banget. Anjing, love bombing brother. Kita akan ngomongin love bombing. Nah, sebelum kita bahas, gue pengen ngasih tahu dulu tentang definisinya love bombing nih teman-teman. Ya, yang gue baca di internet, love bombing merupakan perilaku seseorang untuk menunjukkan sikap romantis. Nih lo harus dengerin gue ya, kayak gitu, secara terus menerus untuk mendapatkan sesuatu dari apa yang mereka usahakan. Nanti ntar aku kirimin teks yang aku edit. Ini intinya gue bold bahwa tujuan utama love bombing adalah untuk menaklukkan hati seorang pasangan. Paham sampai sini ya? Oke, selanjutnya, kenapa love bombing banyak dikatakan berbahaya? Nah ini lu gak boleh skip ini, lu harus dengerin. Menurut Ihsan Bella, Persada MPSI, psikolog, bahaya love bombing bisa menyebabkan kamu merasa bingung dan terkadang kamu jadi bertanya-tanya apakah yang dialami ini memang bentuk kasih sayang atau perilaku yang mengganggu. Oke. Umumnya love bombing terjadi di fase awal sebuah hubungan, yaitu ketika masa pendekatan PDKT. Paham ya? Karena sangat perhatian dan membanjirimu dengan pujian, kamu menganggap pasangan adalah orang yang menarik. Tindakan manipulatif ini jadi sering terjadi ketika konflik dalam hubungan. Jadi mungkin bisa dibilang kayak playing victim, Kak. Oke, kita lanjut ya. Ini sumber udah jelas kayak gitu. Tindakan manipulatif ini juga sering terjadi ketika konflik dalam hubungan terjadi, baik saat bertengkar atau putus. Kalau yang gue tangkep, mungkin ini sebelum nanti kan banyak jawab kayak gitu. Jadi pas putus, kan gue udah ngasih ini, gue udah ngasih ini, kayak gitu. Gue udah berikan yang terbaik buat lo, kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, terus gue ngasih tahu juga nih. Nanti lu bisa jawab. Nanti gue recap lagi. 7 tanda cowok melakukan love bombing, teman-teman. Kayak gitu. Cowok ya? Kenapa nggak 7 tanda cowok dan cewek? Gitu? Enggak. Emang cowok di sini memang pelakunya. Cowok suka. Emang cewek nggak suka love bombing? Nah itu. Nah nanti kita bahas lebih dalam. Oke. Pertama, 1, cowoknya rajin menghubungi. Kadang gue nggak ngerti, teman-teman. Menurut gue ini yang memang PDKT. Nanti kita akan bahas. Yang kedua, memberikan banyak kado dan hadiah. Ya, itu kan bahasa love language kalau kita bahasanya, receiving gift, jadi ngasih gitu. Yang ketiga, menerobos batas privasi. Nah ini mungkin rada bahaya nih. Nanti kita bahas sama kan. Mudah mengatakan aku mencintaimu. Anjing, ini buaya banget. Oke. Yang terakhir yang keempat adalah yang kelima, berjanji tentang masa depan. Oh jadi kayak lu mau gue pasti akan nikahin lo. Gak usah khawatir. Nanti aku pasti sama kamu, aku pasti tanggung jawab. Anjing kan? Oke. Lucu banget. Oke. Aku pasti akan tanggung jawab. Oke. Memuji secara berlebihan. Oke. Yang terakhir adalah menuntut komitmen. Siap ya kan ya? Masuk pertanyaan nih. Selanjutnya, Kak, kita ngomongin love bombing. Nah, lu udah kayak senyum gitu, udah siap mau ngomong apa anjing. Sumpah nih orang udah siap mau ngomong apa, lucu banget sumpah. Kak, gue gak akan langsung ke pertanyaan gue, ini improvisasi dari gue. Menurut gue yang dari gue bacain tuh, gue dengan jelas dan lantang, mata gue gak buta, love bombing ya PDKT. Gimana menurut lu? Love bombing emang itu yang dilakukan orang PDKT kan emang ya? Iya kan? Iya. Lantas mengapa ini bisa terjadi di fenomena anak muda zaman sekarang? Menurut lo? Kalau argumen tengil gue ya, karena anak muda sekarang tuh kayak overcomplicated aja sih, kayak hal-hal segala dibikin lebih rumit gitu. Okay. Walaupun bener sih yang disampaikan sama psikolog tadi, cuma itu yang semua orang yang lakuin orang ketika PDKT, masih hadiah dan segala macam. Cuma yang perlu kita highlight tadi adalah perilaku yang mengganggu itu satu. Jadi ketika itu dilakukan dan udah mengganggu ya, dan gak nyaman gitu, nah itu udah mungkin masuk kategori love bombing nih. Udah sampai wah ini kayaknya udah nggak wajar. Ini udah nggak wajar. Udah nggak wajar nih, ini kayaknya udah nggak, kayaknya kecepatan deh, atau kayaknya too much deh kayaknya. Kayaknya gue nggak sedekat itu buat terima hadiah sebesar ini gitu, atau small ini gitu. Oke. Dan yang perlu di highlight satu lagi itu masalah manipulatif. Jadi
ketika itu bahaya banget ya. Walaupun sebenarnya ya aksi PDKT kan emang kan kutip memanipulasi kan, dan berusaha menyampaikan mendeliver suatu persona bahwa lo ada pribadi yang menarik dan care sama calon pasangan gitu ya. Bahkan maksudnya PDKT tuh ada orang yang bilang juga banyak, ya gue akan menjadi, sekalipun akan menjadi fake untuk menjadi, ya itu bukan diri dia tapi jadi diri dia yang terbaik gitu. Padahal bukan diri dia. Jadi diri yang terbaik nggak apa-apa, tapi jangan jadi yang bukan lu gitu. Iya ngerti, cuman maksudnya PDKT yang anak zaman sekarang lakukan tuh banyak yang fake gitu. Yaudah deh nanti pas udah ketahuannya pas udah nikah aja, kayak gitu. Sebenarnya kalau mau nikah tuh bakal panjang lagi, karena ketika nikah itu bakal jadi dunia yang berbeda. Karena lu hidup tiap hari. Iya. Seasli-aslinya lu pasti nongol. Oke. Cuma kalau masalah bombing, yang mau gue lihat satu lagi masalah manipulasi. Jadi ketika ada niat untuk memanipulasi tanda kutip lebih ya, ketimbang cuma sekedar jadian nih, ada maksud-maksud lain, entah maksud yang begitu gitu ya, atau mungkin lu punya niat misalnya punya bisnis gitu untuk menjatuhkan bisnisnya. Bangsat, lucu banget. Nah itu gue rasa udah nggak beres gitu. Jadi kalau kata gue sih masalah love bombing ini sebenarnya semua orang juga ngelakuin itu. Itu adalah PDKT. For somehow ya tadi sih panggilnya gue bilang kayak ini generasi lu kayak overcomplicated, semua orang juga ngelakuin itu dari zaman bokap gue. Tapi yang perlu di highlight adalah ketika lu ngerasa ini kayaknya nggak wajar dan nggak semestinya deh. Dan ketika ada niat manipulasi, lu ngerasa dimanipulasi, atau menurut gue ya ada orang yang ngelihat kayaknya lu dimanipulasi deh. Kadang-kadang lu dimanipulasi kan lu nggak sadar nih. Iya nggak sadar ya kan manipulasi itu. Lu nggak sadar kan. Ada orang lain mungkin ngingetin kayaknya lu dimanipulasi deh, tujuan dia mungkin ini gitu. Tujuan dia mungkin yang lain gitu. Tapi balik lagi tadi kan PDKT kan emang terkutip manipulasi ya. Tapi ketika misal lu PDKT sama orang atau orang PDKT sama lu, gua rasa kayak lu nggak dimanipulasi ya mungkin itu karena dia segitu pengennya sama lu aja. Sengebet itu jadi dia super effort gitu. Cuma tadi ya ketika itu udah jadi mengganggu. Dan yang kedua ketika ada manipulasi, entah emang ada niat lu ngerasa dimanipulasi atau ada orang lain yang kayaknya orang manipulasi deh dengan ini. Cuma kalau masalah mengganggu nggak mengganggu ya, itu abu-abu sih. Lu juga abu-abu atau mungkin lu jelek aja sih. Enggak bercanda. Anjing lu enggak apa-apa. Enggak, podcast gue santai kok. Lu bilang di off cam dia mau sambil memaki, lu santai aja udah. Keluarin aja unek-unek lo. Tapi gini. Gue balik bahkan ke back to back orang tua kita. Bahkan orang tua tuh bilang, dulu tuh saya dapetin mama tuh sampai datang ke rumahnya. Dari zaman dulu kan PDKT emang se-effort itu. Iya, memang se-effort itu. Tapi kenapa jadi hal yang rumit sekarang? Apa perbedaan culture atau memang love bombing tidak ada tolak ukurnya? Kalau gua rasa sih kayaknya emang zaman berubah ya. Jadi view orang tuh kayak apa ya? Kayak jadi lebih input jadi lebih banyak. Maksudnya gini, lu bisa dapat input dari manapun dan kapanpun, entah itu inputnya baik atau enggak ya, menurut lu gitu. Jadi ketika ada isu kayak gini gitu yang ternyata sudah yang jadi fenomena di kaula muda. Skena muda. Juga ketika semua orang banyak anak muda yang ngerasain, ini jadi sesuatu yang bisa di highlight gitu. Gue rasa sih sebenarnya dari zaman dulu kayak gitu. Kan lu pernah denger gak sih orang yang gue pernah lihat yang paling menurut gue lumayan ekstrim tuh kayak lu naik sepeda keliling Jepang gitu ya untuk bikin tulisan I love you gitu. Iya banyak banget. Iya kan? Pernah kan kayak gitu? Atau apa kayak tiba-tiba lu bikinin album musik kayak buat cewek yang lu suka gitu ya? Datang ke rumahnya sambil nyanyi-nyanyi itu kan jadi bagian sebuah PDKT. Atau lu misalnya bawain buket bunga segede gaban gitu. Iya. Kayak gitu sih, cuma kalau kata gue sih tadi balik lagi ke keyword tadi. Ngomongin keyword tadi, gue sempet sebel sama lu ngomongin tentang jelek. Anjing. Bercanda. Tapi serius. Tapi masuk akal. Kita masuk akal kalau ngomong. Sebenarnya mungkin emang cewek tidak interest aja ya nggak sih? Bisa jadi. Iya kan, poin-poin itu bisa jadi kan. Cuman emang cewek tidak mau ngomong aja. Iya, kayak mungkin gini. Ini prasangka buruk gue ya. Kita kayak deketin lu nggak suka nih, entah alasannya apa lah gue nggak tahu. Bisa jelek, bisa jadi bau, miskin kali gue nggak tahu. Intinya mungkin sesuatu yang nggak lu suka. Yang nggak suka. Beda agama gitu ya, entah apalah misalnya.
daripada lu nolak gitu ya, mending gue bilang ini kayaknya love bombing deh, kayaknya nggak banget. Iya kan? Bisa jadi hal itu bisa kan? jadi hal kayak gitu. Anjing bener banget lagi. Bisa jadi. Tapi itu maksudnya itu sebenarnya bukan love bombing sih. Itu cuma kayak lu cari-cari alasan aja. Cari alasan doang kan? Nggak suka. Iya. Berarti love bombing ini jadi sebuah label untuk kayak menghindar mungkin gitu ya? Anak zaman sekarang cewek-cewek gitu. Ya kalau misalnya lu bisa cari alasan sebagai alasan, apa aja bisa jadi alasan. Iya sih. Tapi ya tadi sih kalau memang udah sampai mengganggu gitu ya. Itu yang agak-agak abu-abu. Misalnya gini, kalau mungkin orangnya lu suka iya gitu sih, ya, bener. lu melakukan apapun sekalipun nih manusia berniat memanipulasi ya, ya lu mungkin nggak ngerasa di love bombing gitu. Iya nggak sih? Iya benar. Iya maksudnya semua masuknya semuanya masuk kriteria lu. Jadi akhirnya ada sisi subjektif lah. Iya benar. Kan ada kata mengganggu nih, mungkin buat ini ada satu cewek di PDKT nama cowok A, ngelakuin segala macam, ngirim surat, bikin puisi. Tapi dasarnya nggak suka atau apa gue nggak tahu ya, dia ini ganggu gitu, ini kayaknya cowok love bombing deh. Tapi di sisi lain dia agak rumit, jadi ada dia suka sama cowok, jadi cowok ini mau ngelakuin apapun gitu ya, memang dia suka aja digombalin sama manusia ini gitu akhirnya. Iya. Padahal itu juga bisa masuk love bombing, cuma karena memang semua kriterianya masuk, dia ganteng, dia kaya dan sebagainya, sesuai kriteria orang tadi si cewek A misalnya kayak gitu. Kayaknya dia tidak love bombing. Kata temennya, cuy, lu tuh udah di love bombing kayak gitu. Enggak kok kayak gitu. Bisa jadi ya. Tapi maksudnya gini, kalau gua rasa ini terlepas dia suka nggak suka ya, jadi dianggap dalam posisi yang netral ya, dia nggak punya bias untuk suka dan nggak suka sama orang. Iya, oke. Ketika dia udah mulai ngerasa terganggu, katakan sekalipun suka udah mengganggu ya, kayaknya mengganggu dan dirasa tadi udah berlebihan segala macam ya, mungkin love bombing. Tapi masalahnya kan susahnya dia subjektif ya. Iya itu maksud gue. Makanya tuh gue ngebahas ini sama lu sambil ngakak-ngakak karena menurut gue ini tuh kayak sebuah abu-abu aja gitu loh. Ini sebuah alasan kayak melabelisasi kayak emang lu nggak interest ya lu bilang love bombing aja, sesimpel itu. Iya itu gitu. Salah satunya sih. Tapi kalau menurut gue yang tadi ketika terlepas interest nggak interest ya. Kalau emang lu ngerasa udah berlebihan, udah melakukan sesuatu yang berlebihan yang nggak semestinya, terlepas interest nggak interest, sekalipun lu interest tapi berlebihan, lu bisa ngerasain love bombing kok sebenarnya. Oh iya, oke. Dan menurut gua emang yang tadi juga dari ibu psikolog yang jelasin bahwa kalau memang sampai cowoknya udah melakukan apa yang lebih ke, maksudnya secara kasar gitu dia di depan rumah, itu bukan love bombing dia. Itu dua hal yang berbeda. Sorry. Maksud gua kayak emang kayak ngeganggu lagi sampai tidur gitu. Nah, itu love bombing. Iya, ganggu sampai tidur. Sekalipun lu suka gitu ya orangnya. Itu love bombing udah sampai. Dan ceweknya sampai kayak apa sih? Tapi kalau emang ceweknya suka kayaknya aman-aman aja. Iya, itu makanya kita usah bahas itu jadi abu-abu. Jadi maksud gua sampai ceweknya keganggu tidur dan panik, nih ngapa sih cowok? Iya bener dong. Itu jadi love bombing kayak gitu dan itu berbahaya banget. Tapi bisa juga sih emang dasarnya cewek suka nih sama cowok. Tapi cowoknya melakukan berlebihan, akhirnya ilfeel. Kenapa? Karena di love bombing. Bisa juga, bener juga. Oke, kita turun lagi nih kayak gitu. Tapi ada yang namanya red flag kak, kayak gitu. Jadi gini, gue tuh nyambungin love bombing sama red flag. Jadi lu tau nggak? Maksudnya ada bahasa anak-anak zaman sekarang selalu nanya red flag lu ke cowok apa sih? Kayak gitu. Cewek ini jawab nih, gue nggak suka sama cowok yang penampilannya biasa aja. Itu kan tiap cewek beda-beda. Terus dia nggak wangi kayak gitu kan, kayak gitu. Nah, apakah itu bisa dibilang love bombing juga atau gimana ya? Ya karena dia ngeluarin red flag kan. Misalnya si cowok udah PDKT udah habis-habisan, udah jor-joran, tapi karena emang red flagnya gue nggak suka sama baju dia, itu kan bisa jadi sebuah alasan juga kan? Jadi love bombing kan itu aksi ya, aksi dari yang melakukan actionnya dari katakan ini kita ngomong cowok PDKT ke cewek ya, bisa kebalikannya. Cowoknya katakan love bombing atau PDKT lah. Okay. Red flag ini sih sebenarnya kata gue nggak ada hubungan sama love bombing ya. Red flag itu kayak suatu kriteria yang kayaknya lu nggak bisa terima gitu dari lawan jenis. Tapi nggak ada hubungan sama love bombing. Tidak, nggak ada kalau kata gue. Tapi kan itu kan bisa jadi jurus penolakan. Ya bisa kan, tapi maksudnya penolakan kan nggak cuma, maksudnya jurus penolak aja nolak aja kan, nggak ada usaha love bombing kan. Kalau red flag bisa apa aja, beda agama bisa, bau gitu. Iya itu maksud gue. Gitu. Gue pikir tuh kayak satu hal yang apa gitu misalnya. Gue pikir tuh suatu hal yang nyambung ketika emang nih cowok terlalu kurus bisa juga. Anything lah sebenarnya, red flag kan udah tergantung orangnya, preferensi orang. Gue kira tuh jadi suatu hal yang nyambung ketika dia udah benar-benar jor-joran terus juga mengganggu love bombing. Cuman emang karena dia ternyata
red flag gue tuh ya si cowok ini walaupun dia udah sebegitu effortnya, gue ngerasa dia nggak cocok aja sama gue. Itu sih dua hal yang berbeda, tadi gue balik lagi. Red flag tuh karena emang ada sesuatu di cowok itu yang nggak lu suka, cuma bisa jadi red flagnya itu muncul dari aksi love bombingnya. Wah, pas lagi PDKT, oke, toto dia melakukan sesuatu yang norak gitu, pas lagi PDKT, itu jadi red flag bisa. Tapi maksudnya apakah love bombing berkorelasi langsung dengan red flag? Gue rasa sih enggak. Oke, siap. Karena itu red flag itu respon gitu. Itu reaksi dari aksi love bombing, katakan tuh PDKT. Jadi di PDKT, ketika proses PDKT ini ada sesuatu yang nggak suka, muncullah red flag. Gitu. Oke, siap. Terbuka gua. Bisa apapun, bisa apapun ya. Bisa punya preferensi apapun. Gitu. Oke. Jadi kita nggak ngomong, kalau misalnya ngomongin red flag, ya nggak mesti harus love bombing ya. Enggak. Ya itu hal ketidaksukaan aja. Iya, bisa jadi emang fisiknya ada yang nggak disuka. Ada yang nggak suka yang gendut, nggak ada yang kurus, atau nggak suka yang jenggotan. Ya wajar aja lah. Bukan ini masalah body shaming, enggak ya, itu masalah preferensi aja. Preferensi aja. Atau mungkin gue ngerasa pas ini cowok kayaknya nggak tegas deh. Dia kayak nggak serak sama cowok yang mungkin nggak tegas, ya itu bisa jadi red flag juga. Oke. Itulah bicara kita banyak improvisasi kayak gitu. Nah terus Kak, gue ngerasa ada juga nih, gue baca-baca ceweknya emang nggak nolak aja. Dia kayak nggak mau kehilangan fans kayak gitu. Jadi dia menerima love bombing itu, tapi dia nggak mengatakan lu love bombing atau gue nggak nolak aja, tapi ada emang si ceweknya bertahan karena nggak mau kehilangan fans. Ada aja nggak sih menurut? Gue rasa tuh nggak cowok nggak cewek, karena gue rasa kayak semua manusia itu suka dikagumi nggak sih? Oh iya benar. Iya, kadarnya mungkin tiap orang beda ya. Tapi gue rasa sih tiap manusia sih suka dikagumi. Jadi kalau emang ada perilaku yang kayak gitu, ya ada aja sebenarnya. Gue cuma nggak mau kehilangan fans doang. Oke. Kan lu pernah ngalamin harusnya kayaknya. Maksud lo apa? Iya, cewek yang iya enggak. Punya juga susah ngelepasin. Oke. Selanjutnya nggak? Iya. Oke. Gue mah ya aja udah cepet lah aja. Ntar panjang kayak takut gue. Sebut namanya. Enggak mau bacot, jangan. Kayak gitu. Nah, terus selanjutnya bisa ada nggak sih Kak, kalau menurut gue si ceweknya malah menikmati love bombingnya, apa yang dia kasih tuh diterima aja, tapi sebenarnya dia nggak suka. Hah? Maksudnya? Ya jadi si cewek ini sebenarnya nggak suka sama cowoknya kayak gitu, tapi dia menikmati ya kiriman-kiriman. Ya karena tadi gue bilang, karena kan pada dasarnya setiap manusia itu suka dikagumi dengan kadar yang berbeda-beda. Iya, oke. Kalau lo tahu mungkin ada orang yang narsis gitu tuh, kalau lo punya kayak narcissistic disorder, lo bener-bener pengen dikagumi banget gitu ya misalnya. Bisa jadi, maksudnya dia sebenarnya nggak suka, cuma dia suka dipuja aja gitu. Iya. Ada aja, nggak perempuan sih gue rasa ya semuanya. Tapi maksud gue lebih ke arah fake. Maksudnya kayak dia menerima pacaran sama si cowok ini, tapi si ceweknya tuh nggak benar-benar suka. Jadi seneng statusnya pacaran apa belum? Ya misalnya PDKT kayak gitu, dan akhirnya dia menerima cowok ini dengan segala love bombingnya, dia sampai di rumah, dia ngirim gift yang banyak kayak gitu. Dan tapi dia nggak suka kayak gitu, dan tapi jadian kayak gitu, dan itu maksudnya dia nggak suka, fake aja kayak cuma gitu. Suka karena dikirim barang, di treat kayak gitu. Ada aja nggak sih? Bisa aja sih kayak gitu. Maksud gue alasan buat jadian tuh sebenarnya menurut gue bisa apapun ya. Bisa emang dasarnya beneran suka nih, atau emang suka karena cowoknya atau ceweknya sekedar ganteng atau sekedar hartanya. Jadian tuh bisa alasannya apa aja sih? Apa aja. Jadi itu bisa apapun alasan buat jadian ya. Jangan jadian sih buat nikah aja, alasan lu bisa apapun sebenarnya. Iya benar. Tanpa alasan juga bisa aja. Banyak. Ya mungkin. Kenapa Anda bilang mungkin? Ya kan sebenarnya apapun tuh bisa jadi alasan kan. Iya. Kayak udahlah, gue daripada gue single, ya udahlah. Udah kita nikah aja yuk. Udah diomongin orang juga. Misalnya. Udah nikah aja yuk. Atau gue umur segini begini. Udah nikah aja yuk daripada kita tidak menikah sampai tua, yaudah hayu, udah gitu, nggak gimana. Karena ini adalah tema judulnya adalah ngomongin love bombing bareng abang-abangan, jadi love bombing menurut lo? Love bombing itu adalah perilaku PDKT gitu ya, atau mengagumi atau memuja seseorang yang berlebihan, sampai ada orang yang nggak ngerasa nyaman, dan ada unsur manipulasi yang tanda kutip emang unsur manipulasi yang berniat untuk merugikan. Saya balik lagi, gue bilang PDKT itu kan memang lu memanipulasi ya, lu berusaha apa ya, mengubah citra, bukan mengubah citra, lebih karena menampilkan citra yang entah itu bener apa enggak ya, yang versi terbaik lo, versi terbaik, atau yang mungkin bukan versi lo, entah versi yang apalah.
yang entah fake entah enggak ya. Tapi kan itu lu tanda kutip merekayasa sesuatu kan. Tapi kalau misalnya niatnya emang ya udah gue PDKT nih, niatnya gue pengen gue nikahin gitu misalnya, mungkin still oke lah. Kalau kata gue tadi, keywordnya adalah ketika itu udah mulai mengganggu dan ada unsur manipulasi yang merugikan. Iya, dan itu nggak semua manipulasi merugikan ya. Iya. Dan kalau udah sampai mengganggu dan lu emang merasa risih dan lu harus emang speak up sama cowok itu atau sama cewek itu ya. Gue setuju sih, mending daripada ngilang ya, mending lu speak up. Atau mungkin ketika lu lihat temen lu dimanipulasi, at anyways lah. Oh iya. Bilang gitu. Bilang. Gue ngerasa kayaknya nih cowok nggak beres deh. Iya bener. Gue ngerasa ini kayak gini karena alasannya ini gitu. Jangan sampai salah kasih saran anjing. Dijadiin nanti. Gitu, kalau kata gue sih itu ada unsur yang merugikan. Entah lu ngerasa, entah emang ada niat. Kalau udah niat, emang lu niatnya udah love bombing aja itu. Atau emang orang lain yang lihat. Tapi kesimpulannya adalah karena emang jelek aja lu. Anjing. Gak gitu, tadi bercanda ya. Maksud gue sih itu masalah bombing sih gue rasa itu ya. Seneng gue. Jadi gue rasa sih kalau misal PDKT gitu ya, misalnya PDKT entah cowok ke cewek ke cowok, kalau lu udah ngerasa yang nggak beres, ya kata lu tadi mending speak up lah. Iya benar. Semua bisa dibicarakan. Karena menurut gue dari kesimpulan gue, mau itu PDKT atau bombing, saat kita ngomongin dalam tanda kutip PDKT juga, ya PDKT jadi diri kita yang menampilkan terbaik. Terus sampai emang kalau emang PDKT-nya mengganggu dan emang gak nyaman, ya sama aja emang harus speak up ya kan. Mau itu kita nyebutnya bombing atau enggak deh. Iya benar, mau ada yang gak nyaman ngomong kayak gitu. Dan itu yang berbahayanya kayak gitu. Oke. Terus gue pengen bedah ini nih. Yang sebenarnya salah satu ciri yang menarik dari love bombing kayak tadi tuh. Mengatakan cinta terlalu cepat itu juga. Itu kata gue sih salah satu yang aneh ya. Kayak lu baru kenal 2 hari gitu, I love you, what the fuck man, gitu. Maksudnya lu apaan ya? Kayak gitu. Tapi banyak anak zaman sekarang sehari udah Anak zaman sekarang apa lu? Enggak maksudnya. Siapa tuh kayak gue? Gue belum pernah pacaran. Gue sebut nih sama pacar lu. Kagak ada. Nangis. Bacot. Anda nantangin. Halo. Kayak gitu. Siapa? Halo aja. Nah, gue pengen bahas ini Kak. Nah, jadi lu jawab betul dan tidak ya. 7 tanda cowok melakukan love bombing menurut lo. Rajin menghubungi. Itu gimana? Gak masalah sih. Gak masalah ya. Kayak gitu. PDKT kan. Kecuali lu tau nge-WA jam 2 pagi gitu. Oh, itu gila sih. Itu freak anjir. Kecuali memang lagi sleep call. Dulu tau sleep call gak? Tahu. Oh, sleep call kan bukan nge-WA kan, emang lu online berdua. Iya, berdua. Emang dulu ngakuin misalnya jam 11 sampai jam 5 misalnya. Kalau jam 2 ngeganggu itu. Oke, kedua, memberikan banyak kado dan hadiah. Kalau ujuk-ujuk sih aneh itu sebenarnya. Menurut lu sampai aneh tuh kalau ujuk-ujuk. Cewek baru kenal 2 hari atau gue kirimin cincin berlian apa-apaan. Wah anjing. Gue beliin Porsche gitu apaan. Kaget juga ya. Kalau gradasif gitu, misal ya hari kencan pertama ngapain, cek dulu bawain bunga gitu. Kencan ketiga ngajak makan di mana gitu. Mungkin still oke. Tapi kalau tiba-tiba lu datang tiba-tiba lu baru kenal 2 hari datang bunga papan gitu. Apaan ya? Iya, maksudnya bawa berlian wajar, cewek anjing nih apa yang mau diambil dari gua. Iya kan wajar, dia kayak takutan kan kayak gitu. Ada apa nih? Maunya apa? Kayak gitu. Oke. Itu ketika lu bertanya maunya apa, itu sudah mulai tanda-tanda. Maunya apa? Hati-hati. Tanda-tanda tuh kayak gitu. Tapi mungkin ngapain jelek aja. Anjing lu ngomong jelek mulu. Oke. Berarti aneh tuh poin kedua aneh. Berarti lu nggak setuju ya. Yang ketiga, bukan nggak setuju sih, tergantung kapan. Oh iya benar juga. Tapi kalau hadiah terlalu banyak, ya sih. Oh gitu. Jadi apa jawaban lu? Aneh lah. Aneh. Yang ketiga, menerobos batas privasi. Wah ini ngomong sih. Enggak banget lah. Iya, lu siapa ya? Anjing. Tahu mau buka email saya, Anda siapa gitu maksudnya. Iya, baru dekat. Aku boleh lihat IG kamu enggak? Boleh lihat DM kamu enggak? DM kamu enggak? Anda siapa? Siapa aja yang deketin kamu gitu ya? Anda siapa? Oke, itu aneh banget ya. Ya gitu. Tapi kalau misalnya PDKT-nya nanya, kalau aku ngechat kamu ada yang marah tuh? Buaya. Hei Anda, entah ada cowok atau ada cewek, ketika ada yang bilang kalau saya ngechat kamu ada yang marah apa? Tanda itu adalah buaya. Okay. Tapi kan itu sebenarnya cuma nanya, itu kan kita kayak nggak ada. Nggak sih, itu sebenarnya tes water lu punya pacar apa enggak? Iya gitu doang kan, kayak gitu. Cuman emang di zaman sekarang itu udah tanda-tanda niat PDKT. Udah. Iya, tanda-tanda mau kenal lebih jauh aja kan, kayak gitu. Cuman di zaman dia malu aja nih, lu punya pacar nggak? Iya bener. Marah nggak? Bener. Atau ada cara lain sih? Apa tuh misalnya? Malam minggu nggak ada yang ngajak jalan? Anjir.
Kalau dijawab iya, nangis dong. Iya, ya udah mundur cari yang lain lah. Anjir. Dia cari yang lain. Siapa nanya jalan? Bokap. Oh. Kalau ngecek jalan cowok lu. Oh bukan. Nah masih bisa lah diperjuangkan. Oke. Oke, ini sambil iseng. Kalau misalnya punya pacar lu, terus masih ngedeketin gak sih? Misalnya cewek punya pacar, tapi lu suka sama ceweknya masih ngedeketin. Lu tanya gua? Iya, lu tanya. Lu berdeketin sih? Anjing berani banget sih kalau gua nggak mau. Sama bukan bini orang? Iya, kalau bini orang salah kan. Maksud gua tetap aja gua kalau gua nggak mau sih. Ya gue sih deketin baru kita, langsung pacar orang. Nah inilah dia. Saya sebanyak sih nggak setuju, teman-teman saya banyak yang setuju sama argumen saya. Emang anjing sih. Karena saya sih kan, ya pacarnya cuma pacar, maksudnya bukan suami kan, nggak ada tanggung jawab sama. Berarti kalau misalnya catat di negara dan janji sama Tuhan. Iya. Berarti kalau misalnya berantem dia nggak berantem gitu. Iya berantem mah ladenin aja. Kalau akhirnya, ya udah cewek lu akhirnya mau sama gue ya udah gitu aja. Ya atau kalau akhirnya ceweknya jalan sama orang lain ya udah juga gitu. Iya, oke. Susah ngomong berarti emang. Selanjutnya, mudah mengatakan aku mencintai. Anda gombal. Gue juga aneh kayak lu baru kenal berapa hari itu I love you itu emang aneh sih. Itu aneh menurut, aneh. Iya sih. Makanya tadi ketika udah mulai lu ngerasa ada yang aneh gitu ya, kayaknya dan berlebihan gitu, kayaknya emang ini love bombing gitu. Oke. Ya kecuali tadi emang kalau orangnya ganteng kan aman lah. Kayak anjing lucu banget, orang ganteng tuh memang punya privilege. Iya kan, gue nggak tahu. Iya. Ada ini keadilan sosial bagi seluruh orang. Oh iya benar, good looking. Iya kan, dan good reckoning jangan lupa. Oh iya benar, kayak gitu. Jadi kalau nggak emang lu miskin lu jelek aja gitu. Dia punya pelet Jepang, Supra, tapi Supra mobil. Supranya bukan ini Toyota gitu. Oke. Selanjutnya, berjanji tentang masa depan. Nah ini kalau menurut gue bisa jawab ini abu-abu. Kalau masih bilang aneh. Berjanji tentang masa depan kan kayak tergantung fasenya kapan. Oh. Kalau baru kenal ya aneh lah, gue baru kenal PDKT. Gue akan aneh. Janji menikahi siapa lu? Ya enggak, bukan janji, kayak gue pengen kenal lebih jauh nih. Kalau cuma ngomong lebih jauh sih wajar. Kalau janji tentang masa depan kan biasanya apa sih nikah? Gue mau ketemu bokap lu. Bener juga. Ya kan? Iya. Baru kenal sebentar atau gue pengen ketemu bokap lu. Ntar lu. Hari pertama bentar dulu. Anjing kaget deh. Dia bilang, bapak kamu ini ya, bapak kamu tukang sayur. Waduh. Sambil ngejokis gitu anjing. Iya kan? Aneh. Kecuali udah pacaran setahun nih. Oke. Yuk, kita nikah yuk. Gue janji nikahin lo tahun depan. Mungkin itu wajar gitu. Itu tuh gak? Gue ngomongin love bombing, kepala gue sakit. Apa anak Gen Z pada malam? Oke, selanjutnya. Memuji secara berlebihan. Memuji. Maksudnya kan kita suka PDKT sama orang, ya memuji apa salahnya? Tapi ya, menurut lu gimana? Berlebihan apa enggak kalau masalah di sini ya? Gue rasa itu tergantung ke siapa dan gimana mujinya. Itu terlalu subjektif sih kalau menurut gue gini ya. Iya, ini subjektif ya jawabannya. Agak subjektif ya. Sih. Kalau buat yang gini ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu masalah rentang waktu. Kalau misalnya kayak baru kenal terus langsung lo actionnya kayak tadi ya. Masih hadiah terlalu banyak tuh aneh aja sih. Oh. Atau kalau lu baru kenal terus kasih hadiah banyak, either lu emang love bombing atau emang lu wota aja sih sebenarnya. Idol kan banyak ngasih hadiah. Cok. Kenapa bahas wota maksud? Selanjutnya ini berarti ini abu-abu lah ya. Kalau menurut gue ya, kalau apa memuji berlebihan kan? Iya sih. Subjektif banget lah maksudnya. Subjektif banget sih. Iya nggak? Oke. Yang terakhir menuntut komitmen baru awal menurutnya. Ya, itu rentang waktu aja. Rentang waktu aja. Tapi kalau misalnya udah pacaran baru tahun. Hei, kapan kita menikah? Oh iya benar. Menikah kan memang Anda tidak bertanggung jawab. Udah 5 tahun ya. Iya. Kayak gitu. Ternyata kalau baru awal sih ya iya. Sebenarnya ini kalau masalah bombing kalau kriteria ini ya kan tadi mengganggu dan manipulasi. Ya jadi mengganggu karena ini terjadinya kayak terlalu singkat aja gitu. Oke. Walaupun kadang kalau kita lihat realita. Lo sempet denger nggak sih orang kayak baru kenal gitu, udah mulai realita nih gitu. udah mulai serius nih sifatnya di anjing. Lo tau kan kadang ada orang baru dikenalin nih, dijodohin, langsung nikah. Ya kan itu langsung ada komitmen kan, langsung entah dituntut nggak dituntut gitu ya. Ya bisa-bisa aja sih sebenarnya. Nenek gue gitu. Nenek gue tuh dikenalin kakek gue cuma ketemu 2-3 kali kayaknya. Langsung disuruh nikah, dijodohin nikah. Langgeng kok. Ya, sah aja sih. Nikah 50 tahun lebih kok sampai kakek gue meninggal 2008. Jadi kalau masalahnya menuntut komitmen, kalau lu pacaran 5 tahun gitu ya, udah mapan kerja itu memang lu tidak bertanggung jawab. Bahkan sampai emang ada nggak niat aja, bahkan sampai kolega udah bilang 5 tahun gue udah beresin nyicil mobil kayak gitu, lu masih aja digituin ya. Iya, kayak satu. Gitu. Tapi kalau misalnya baru kenal atau ngajak nikah gitu, ada juga yang jadi sih. Iya, karena mungkin fasenya emang oke, gue kayaknya juga ngerasa cocok sama lo,
dan gue udah waktu di umur yang cukup dewasa, ya udah pas aja kita nikah. Bener juga ya. Bisa juga sih. Bisa tapi juga, tadi ketika lu balik lagi ketika yang tadi ya, kecuali memuji ya, ketika itu dilakukan terlalu cepat dan itu mengganggu, ya kayaknya sih love bombing gitu. Kayaknya Kalau udah kayak anak Gen Z sih udah yakin banget jawab anjing. Lu perasaan tadi di off cam kayak gini sih. Kalau apa takut sama anak Gen Z tuh gue? Enggak. Kecuali itu kalau misalnya tadi ketika udah mengganggu dan terlalu cepat aja gitu, bener. bombing. Berarti lu setuju dengan psikolog tadi dengan jelasin ya? Karena masalah waktu, cuma hal yang tadi dilakukan tuh sebenarnya wajar, cuma orang PDKT ya, cuma kapan itu terjadi. Itu menarik sih, jadi ini nggak cuma mengganggu. Ternyata setelah kita diskusi nih, ngobrol nggak cuma masalah mengganggu dan manipulasi. Ada variabel waktu. Variabel waktu di sana kayak gitu. Kalau di breakdown lagi ya, kayak gitu. Tapi ujungnya emang ketika lu terlalu cepat ya lu mengganggu. Mengganggu kayak gitu. Apalagi udah sampai yang benar-benar emang sampai bikin panik ceweknya kayak gitu. Apalagi gini, ketika lu terlalu cepat kan akhirnya ya mungkin ada niat manipulasi akhirnya kan. Oh iya, ngapain sih ujuk-ujuk kayak gitu ya? Maunya apa? Terus ceweknya bilang, padahal gue masih ada asrama cowok yang lain. Maksud gue, ya kita nggak tahu juga kan, kayak gitu. Maksud gue masih belum beres sama asrama gue nih, kayak gitu. Gitu katanya anak gitu. Gitu, kalau cewek katanya banyak asrama juga. Nah, cewek cowok sih. Asrama lah, body count. Kalian ini ngomongin apa? Kan lu harus banyak tahu, coy. Itu kadang lucu aja. Kayak temen cewek gue bilang, aduh bentar ya, asrama cowok gue masih belum gue tutup nih, kayak gitu. Tapi gue bilang sih, lu emang gak interest aja sama gue. Lu ketawa gitu sih, anjing tuh jokes gue. Kan Anda sudah sering ditolak sekali, ditolak 3 kali, apa bedanya? Ditolak ke 10, gak ada bedanya kan, udah tolak sebelum. Nah di sini adalah ada motivasi. Ada motivasi. Kenapa lu selalu bilang sama gue? Ya kan gue bilang, Kak, gue udah capek PDKT, gue ditolak terus. Ya apa bedanya sih ditolak sekali dan 2 kali? Coba jelasin. Ya kan, nggak apa-apa. Ini khusus buat Adi ya. Anjing, semua orang yang lagi berjuang. Ini khusus buat Adi. Oh gitu. Kenapa gue ngomong itu ke Adi? Karena Adi tuh sering ditolak. Jadi ketika dia PDKT dan takut tolak, anjir ngapain takut ditolak, Di? Gitu. Ya kan, karena lu ditolak sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, ditolak yang ke 15. Apa bedanya? Atau ditolak juga gitu. Tapi kan ada rasa gue harus berhenti ya nggak sih? Kayak gue udah nothing tulus, gue udah capek aja. Emang nggak boleh? Nah, ketika lu udah ngerasa nothing tulus PDKT dan ditolak lagi kan? Salah ngomong gue. Berhasil nggak yang gue sampaikan? Bener kan? Berhasil kan akhirnya. Penolakan pertama, kedua sampai penolakan yang ke-23 nggak ada bedanya. Atau untuk ditolak ya udahlah, atau udah sering ditolak juga. Anjing, capek banget gue. Bener nggak yang gue bilang? Iya. Kalau udah nothing tulus kan berarti apa yang gue sampaikan tercapai kan? Tercapai apa? Iya kan? Masih jomblo aja gue. Iya, karena ditolak. Makanya ketika ya udahlah, kok gue ditolak gimana, Kak? Iya, itu motivasi buat semua orang. Ya udahlah, lu udah ditolak yang ini, ditolak yang keberapa? Nggak ada bedanya. Iya, gitu. Itu dia ngomong gitu di mobil. Najis banget gue. Tapi gue di situ gue mikir sih, iya. Bener kan? Iya. Ya udah gitu. Tapi penolakan tuh sedih tuh, Kak. Sakit, Kak. Iya, memang nggak enak. Emang ya. Karena penolakan itu kan gua ngerasa kenapa itu waktu nggak enak ya. Pertama, ekspektasi lu nggak nyampe, nggak terjadi kenyataan. Yang kedua, ini kata gue paling sakit sih. Lu bakal mempertanyakan apa yang kurang sama diri lu sebenarnya. Oh iya, bener juga. Meskipun kadang bukan masalah lu kurang apa enggak. Kadang masalahnya emang lu bukan seleranya seseorang itu aja. Iya. Kadang itu masalah selera bisa jadi. Kadang kan masalah pasangan ini masalah cocok nggak cocok ya. Sama kayak orang kerja gitu. Kadang masalah profile aja. Jadi mungkin bukan berartinya emang lu nya nggak worth gitu sebagai orang. Iya, oke. Tapi lebih karena kayaknya ngobrolnya nggak nyambung deh. Lu ngomong sama cewek A atau lu ngomong sama cewek yang nggak nyambung, bukan berarti lu nggak nyambung sama cewek B kan? Iya, benar. Gitu. Maksudnya kadang kayak puzzle lah, kadang nggak klik aja. Tapi kalau lu tahu kan, gue nyambung sama semua cewek jadiin tong sampah. Iya. Anjing, kasar banget. Lu nggak tong sampah bukan lu keset. Apa sih? Kalau anaknya Mas kan bilang badut. Badut. Kalau zaman gue bilangnya keset ya. Kayak gitu. Kalau gue bilang badut, gue duta badut Indonesia. Gue nge-cover 1000 penahangan anjing. Jadi gitu sih kata gue, masalahnya gitu. Ini. Jadi bukan kadang masalah cocok nggak cocok aja. Atau dasar lu jelek aja. Ini ngomong ke gue teman-teman ya. Ini jadi bukan bercanda, emang anjing aja. Kalau ini gue tadi serius aja. Oke, gitu aduh, oke. Gitu sih sebenarnya, kayak orang jodoh itu kayak kerja lah. Gitu, pasangan. Misal kadang bukan berarti lu nggak worth, tadi gue ulang ya. Bukan berarti lu nggak worth, karena emang mungkin lu bukan sesuatu yang cocok aja. Oke. Gue jadi penasaran. Kalau lu setuju gak tipe orang yang kalau bilang misalnya curhat emang belum waktunya aja?
buat apa nih? Misalnya gagal mulu pacaran, kayak gue nggak pernah pacaran sampai sekarang, gue PDKT gagal terus kayak gitu, emang belum waktunya aja atau gimana? Lu setuju gak kalau ada yang ngomong seklise itu? Bisa jadi. Gue cukup setuju sih, maksudnya balik lagi tadi kadang jodoh kan nasib-nasiban ya. Oke. Nasib-nasiban gitu, jadi mungkin emang belum nemu yang beneran klik buat lu aja, yang lu mau nerima dia dan dia mau nerima lu. Oke. Bisa jadi emang belum waktunya, atau mungkin jodoh lu belum lahir. Di jokes ini keluar 5 kali. Setiap gue mau naik mobil dia, jodoh gue belum lahir katanya. Jodoh lu belum lahir. Bisa jadi sih. Bisa jadi ya? Belum waktunya aja. Emang lu belum nemu orang yang pas aja. Kayak gitu. Berarti nggak apa-apa dong kalau misalnya umur 30 baru menikah dan sebagainya. Gue nikah umur 30. Iya, lucu, benar juga. Kayaknya itu masalahnya itu. Oke. Kayak adik gue tuh nggak pernah pacaran. Sempat deket sama cowok segala macam, nggak cocok. Gue rasa bukan masalah adik gue gimana ya, adik gue rasa profilnya oke kok. Oke. Cuma kayaknya sama cowoknya nggak cocok aja, nggak klik aja, ada sesuatu yang nggak klik, yang mungkin sifatnya fundamental lah, bukan masalah agama. Kayak mungkin adik gue terlalu apa misalnya dia terlalu apa ya, misalnya terlalu pinter atau terlalu dominan dalam diskusi. Dan ada cowok yang emang nggak mau debating misalnya. Atau kayak gue gitu, gue nggak bisa ngadepin cewek yang kalau berantem nih, gue suruh nebak maunya dia apa. Energi gue nggak sebanyak itu. Gue sih bukan berarti ini cewek gue nggak suka ya, nggak suka secara apa namanya, nggak suka secara dia cewek gitu. Mungkin secara obrolan smart, gue suka. Secara fisik oke gitu. Okay. Tapi ketika berantem nih misalnya, ada masalah dan gue harus nebak nih. Misalnya gue yang salah gue apa? Kayaknya mendingan enggak gitu sebenarnya, bukan berarti gue nggak mau, kecuali lu udah memutuskan ya udahlah, gue bakalan terima dia dengan segala konsekuensinya. Cuma ya ketika ada sesuatu yang menurut lu akhirnya membuat nggak bisa menerima semua konsekuensinya, ya udah gitu, nggak ada masalah ya, mungkin nggak belum waktunya aja. Oke, berarti lu setuju dengan hal itu ya, kayak gitu. Kayak gini loh sebenarnya masalah jodoh ya. Lu nih gue ngomong secara kasar aja sih. Dalam artian lu mau nikah sama A, nikah sama B, nikah sama C gitu, ya bakal ada masalah, gitu. Bakal ada sesuatu yang nggak cocok, bakal ada drama-dramanya. Tinggal lu pilih mau drama yang jenis apa gitu aja. Anjing, ini kata-kata yang gue suka dari dia. Drama yang jenis apa yang mau lu terima aja sebenarnya. Yang mau lu telan aja selama seumur hidup lu lah. Jenis drama apa yang mau lu telan gitu aja udah. Menurut gua ya. Makanya tadi ketika lu bilang belum waktunya, ya mungkin karena emang ada hal yang kayaknya nggak bisa deh, ini red flag dibuat gue, ini prinsipnya nggak bisa gue terima gitu. Ya udah, mau gimana lagi. Oke. Berarti kalau kita ini kita ngomongin judul love bombing dan jodoh nih kayak gitu. Kecuali gini nih, kecuali ada sesuatu dari diri lu yang membatasi lu dapat pasangan yang mestinya bisa lu kendalikan. Misalnya gini. Misalnya lu mentok nih sama satu orang karena katakan beda agama atau orang tuanya nggak restuin. Dan lu maksa. Misalnya kayak gue beda agama nih. Tapi gue tetap maunya sama dia, tapi terus pindah agama. Daripada kayak gitu mendingan ngarepin Indonesia juara Piala Dunia kan. Ya kan? Udah just beda agama nih, dia ngarepin. Tapi pasangannya nggak mau, malah pasangannya mungkin ngarepin yang si cowoknya nih, pindah agama juga. Mendingan lo ngarepin Indonesia juara Piala Dunia kan. Kayak tarik-tarikan kan. Nah kalau misal kondisinya kayak gitu dan lo memang lu dalam kondisi pengen menikah nih kan, pengen nikah. Gue lu menikah nih, yang kayak gitu nggak visible gitu ya. Tapi lo tetap hang on gitu. Ya masalahnya sih di cara pembuatan keputusan lu kan. Ya kan, kalau lo rasa kayaknya ini kayak nggak visible deh untuk mencapai goal gue pengen nikah nih. Ya udah mendingan udahan aja kan. Kecuali goal lu adalah gue nikah sama lu dengan segala konsekuensinya gitu. Ya udah, terlepas lu misalnya beda agama atau apa, ya udahlah gimana caranya gue cari tahu caranya. Itu udah kasus yang lain ya. Tapi ketika emang decisionnya harusnya bisa lo kendalikan, itu sih udah bukan masalahnya belum waktunya aja. Enggak, itu masalahnya di lu. Decisionnya bisa lo kendalikan. Bisa dikendalikan, ya benar. Kalau misalnya masalahnya belum nggak mau nikah, belum alasannya uang gitu. Ya belum nih gitu. Atau belum mau punya pacar gitu ya, alasannya mungkin dia pengen fokus karir gitu. Tapi lu bilangnya belum ketemu aja. Ya enggak, emang lu fokus karir aja, nggak usah bilang lu belum
ketemu waktunya enggak gitu. Tapi dalam artian tetap harus berusaha. Tetap berusaha. Cuma maksudnya ketika lo berusaha dan nggak nemu yang klik dengan catatan berusaha, ya itu emang belum waktunya. Tapi ketika lo nggak best effort gitu, ketika kayak tadi ada hal-hal yang bisa lo kendalikan tapi nggak lo lakukan, ya nggak usah ngomong kalau itu belum waktunya gitu. Cara pengambilan putusan Anda saja yang bermasalah. Dan teman-teman, ini gue senang banget ngobrol sama Kanu. Ada satu hal yang gue selalu ingat sampai sekarang, tentangin ngomongin takdir. Kanu selalu bilang, kalau lo belum berusaha jangan ngomongin takdir. Ya kan? Dia selalu ngomong kayak gitu. Dan tuh selalu keinget di otak gue, kalau lo bener-bener belum berusaha jangan ngomongin takdir. Jadi kayak contoh, ya kalau lo emang belum best effort, ya jangan ngomongin belum waktunya. Bener ya? Setuju banget. Oke, sambil manjang, Kak, anak zaman sekarang respect banget yang nikah muda banyak. Tapi secara data BPS dan gue udah lihat banyak juga tingkat cerai. Ternyata gue belum tak. Ternyata dia kaget. Oh, suami tukang pukul, tukang mabuk. Gimana tuh tanggapan tentang ngomongin pernikahan anak zaman sekarang yang nikah muda dengan cepat? Menurut gue ya, nikah tuh bukan perlombaan. Satu nih, nikah ini bukan perlombaan. Nikah tuh ketika lu siap. Siapnya nggak cuma siap bikin anak doang. Anjing joke itu kenapa gue lagi bagus kita vibe-nya anjir. Oke, lanjut. Maksud gue ya, lu siap mental, siap finansial. Mentalnya luas loh ya, maksudnya ngadepin pasangan, ngadepin masalah sama nanti ketika udah berumah tangga kan punya tetangga kan, berumah tangga lu punya tetangga. Ngadepin problem sama keluarga kita, keluarga pasangan ya. Jadi panjang, jadi nikahlah ketika siap. Kalau masalahnya respect nikah muda, menurut gue pribadi ya, menurut gue itu paradigma yang kurang pas sih kalau menurut gue. Kenapa? Karena harusnya lu respect sama orang yang udah siap nikah. Oh iya, oke, ya ngerti. Bukan lu respect sama orang yang nikah muda. Iya, maksud highlightnya bukan di nikah mudanya ya. Iya. Kalau lu mau respect sama orang yang nikah muda, respect lah kalau lu tahu dengan detail sahabat lu atau apa, bahwa dia sebenarnya siap. Oh iya, iya benar. Bukan gue respect nih, wah nikah muda nih gue respect, keren gitu. Kata gue sih kalau lu anggap nikah muda tuh keren, salah. Gue berani bilang salah deh atau nggak tepat deh. Maksud gue tuh ketika mereka tuh memutuskan untuk menikah, kan itu kan suatu hal yang nggak sembarangan untuk diomongin kan. Gue cuma berpikir bahwa gue yang belum menikah, berarti kan gue mengeneralisir. Tadi gue ngomong tadi tuh nggak semuanya yang cerai kan, ada juga yang emang bagus-bagus yang emang udah siap. Nah maksud gue respect dengan segala kesemuanya gitu, yang siap juga dengan yang punya pemikiran. Oke, gue menikah muda dengan kayak gitu. Maksud gue kayak gitu sih tadi, kayak gitu. Iya. Kalau mau di respectnya jangan nikah mudanya, nikahnya karena dia siapnya. Iya. Karena kalau lu cuma nge-highlight nikah muda, lu bakal respect sama orang yang nikah muda tapi nggak siap nikah. Jadi gue harus lebih detail lah ya. Iya. Oke. Jadi terima kasih. Respectnya jangan respect sama, wah keren nih bisa nikah muda sini nikah muda. Sebenarnya ya mungkin dia sebenarnya siap. Gue nggak nyalain nikah mudanya. Yeah. Bisa nikah muda siap bisa. Cuma lebih baik menurut gue respectnya bukan karena nikah mudanya. Gue respect karena dia siap menikah. Iya, benar. Karena ngomongin nikah ya perihal kita siap, kedua belah pihak saling siap. Iya. Dua keluarga dijadikan satu kepala cewek dijadikan satu kayak lo sama adek lo deh, bapak ibu sama, dikasih makan sama, rambut sama-sama hitam. Cara mikirnya pasti beda, ada bedanya. Kalaupun sama nggak sama persis. Gue sama adik gue aja cara problem solvingnya tuh lain, cara ngeliat masalahnya juga sering beda. Pola pandang juga beda. Padahal bapak ibunya sama. Iya benar. Gue sama adik gue cuma selisih 1,5 tahun tapi beda. Beda. Oke. Jadi jangan respect sama, gue respect nikah muda, enggak, respect sama yang siap nikah. Kenapa lu bilang sampai maksudnya lu meralat gue dan mendetailkan apa yang gue maksud? Karena lu bilang bahwa nikah ini satu bukan perlombaan. Iya. Ya maksudnya nikah muda nikah tua juga belum tentu ada yang siap juga ya. Iya. Jadi makanya highlight gue adalah respect sama orang yang udah siap nikah. Meskipun gue rasa nggak ada orang yang 100% siap nikah. Menurut lo? Menurut gue gak ada 100%? Iya, pasti ada kurangnya. Entah lu ngerasain kayak finansial gue mestinya bisa segini. Atau misalnya kayaknya gue masih kayak bocah deh di satu sisi yang ini, masih kelingi gitu. Misal nggak kelingi lah, misal apalah. Gue rasa sih nggak ada orang yang 100% bener-bener ya siap nikah. Dari ujung ke ujung 100% gitu. Gue rasa sih nggak ada. Tapi mendekati 100% mah banyak lah. Cuma kalau beneran 100% lu ngerasa, gue rasa kayak nggak ada deh orang bener siap nikah. Oke. Terlepas dari lu bilang tadi, lu udah dijelasin memang bener banget kalau lu bilang kita harus respect dengan orang yang siap nikah. Tapi dengan pola pandang lu melihat generasi yang
menikah muda atau lu lebih seneng kayak menikah ya udah di umur yang lebih tua? Kan ada yang bapak-bapak kita bilang 25 lah, 27 kayak gitu. Lu gimana? Nggak ada yang salah sih. Nggak ada yang Nikah kalau menurut gue ya. Pertama sih harus bisa tanggung jawab secara finansial dulu. Terserah caranya apa. Itu yang pertama. Karena kenapa gue bilang duit yang pertama? Karena semua tuh butuh duit. Beli beras pakai duit, beli listrik pakai duit, bayar air pakai duit, popok pakai duit, susu. Ya nggak apa-apa sih lu nikah nggak kerjaan asal bapak lu transfer duit tiap bulan mah aman lah. Bakri ya, 7 tahun. Saya tidak bilang apa-apa. Oh iya. Lah Bakri kan maksudnya emang kan maksudnya Pak Bakri bagus gitu loh, maksudnya gitu. Kata Adi. Saya cuma bilang dulu gitu ngelemparinnya ke gua kayak gitu. Oh iya maksudnya oke, dia bapak konglomerat atau apalah kayak gitu. Terserah bapak lu mau kerja apa, kalau ya terserah, yang penting duit satu udah bisa dipenuhi. Yang kedua, ya lu udah dewasa aja dalam artian mentalnya siap gitu. Kedua itu secara umum sih biasanya ya, gua rasa sih umur di atas 22 23 itu udah mulai mateng lah. Soalnya gua ngerasa umur 11 kayaknya masih hardcore banget ya. Kalau gua berkaca sama diri gua umur 22 23 juga masih banyak main sebenarnya. Makanya gua nikah juga 30. masih wota. Okay. Maksud itu, jadi pertama masalah duit, caranya terserah dah. Kedua ya, lunya secara mental dewasa. Terus gue nungguin nih, komunikasi kapan? Di poin keberapa lu masukin komunikasi? Bukan komunikasi sepenting itu. Bahkan gue naruh, menurut gue komunikasi nomor pertama. Finansial kan bisa dikejar kedua belah pihak, cewek dan cowok. Komunikasi, ya terakhir komunikasi. Okay. Maksud gue gini, gue rasa komunikasi itu ada di bagian kedewasaan sih. Ketika lu cukup mature, lu tahu gimana cara berkomunikasi yang baik gitu. Karena lu setuju juga kalau gue mandang nikah tuh tentang bagaimana kita terus diskusi sih tiap hari. Iya kan? Bener kan? Bener. Karena mungkin orang bakal mikir nikah adalah bikin anak terus. Enggak, anjing yang mikir gitu. Bikin anak enggak. Gue pernah punya temen kakak-kakakan gue di kampus kayak gitu, dia nikah hari malam pertama kagak bikin anak, Kak. Ya maksudnya enggak langsung gitu, hari kedua baru. Bisa aja sih, itu maksudnya 99% kegiatan menikah adalah ngobrol. Betul. Hari ini kita ngapain, besok kita mau ngapain, rencana investasi apa, mau kredit apa, bayar kredit gimana caranya, tiba-tiba anak mau dimasukin sekolah di mana, ini karir kita mau diarahin kemana, saya resign apa enggak, kayak gitu. Terus juga 99% kerjaan orang diskusi. Iya, tiba-tiba kan ngobrol juga istrinya, Pak itu genteng bocor. Iya, kayak tiba-tiba Pak genteng bocor. Anjing gitu. Bukan bikin anak aja. Enggak Pak, kan? Ini apa tadi otomatisnya pompa di toren rusak, memanjat ke atas, benerin. Iya. Tapi fun fact-nya anak muda zaman sekarang lucu, kayak aduh capek skripsi pengen nikah. Nggak, itu mah anekdot. Itu dari dulu sih sebenarnya. Zaman dulu udah ada. Gue udah mending nikah aja gitu. Iya, itu dari dulu udah. Iya, gue menghimpun hal itu dan gue langsung tanyakan sama lu. Kayak aduh, lagi-lagi jawabannya nikah bukan perlombaan dan sebagainya, tapi dengan segala sebuah alasan itu, lu setuju gak kalau misalnya ya tadi nih gue himpun nih, yang pertama lu capek, gue misalnya yang cewek, gue capek, gue pengen dinafkain aja, gue nikah aja, gimana tanggapan? Ya nggak apa-apa sih, cowok gitu juga nggak apa-apa, cowok juga nggak apa gitu, apa-apa. Nah sekarang banyak cewek-cewek yang penghasilan, iya benar, mending gue main burung di rumah. Kayak temen gitu. Ini gue main burung, nggak apa-apa juga. Oke. Iya, berarti iya itu benar, gue pernah baca di kumparan juga yang memang suaminya kebalik malah ngurus anak. Nggak apa-apa. Ya tergantung hal yang lu percaya sih. Kan kalau dari agama kan harusnya laki-laki ya. Cuma kalau misalnya secara aktual bisa saling menghormati dan menghasilkan gedean perempuan, kalian mutusin kayak gitu ya gimana lagi? Realistis aja lah. Kan bayar tagihan listrik pakai duit, nggak pakai daun. Oke, yang kedua, aduh, tetangga udah ngomongin kita nikah aja. Gimana tuh? Gak usah didengerin lah. Emang tetangga bayarin nikah? Kagak. Ya nggak usah. Agak usah. Oke. Terus yang ketiga, ini gue pengen lebih detail lagi. Yang ketiga, kita tuh nikah aja. Soalnya biar kita menjauhi zina. Menjauhi zina itu bukan dengan nikah, dengan tidak berzina. Karena tadi kan udah ngomong teman-teman, kegiatan nikah itu diskusi, bukan itu kan? Ya satu lagi ya, menjauhi zina itu dengan tidak berzina, bukan dengan menikah. Yang benar tidak menjauhi zina adalah dengan tidak berzina. Ya ketika lo menikah lo masih bisa berzina.
Oh iya benar. Iya kan, lu jajan di luar. Oh, Iya kan? kayak siapa tuh? Ya siapa? Siapa? Atau mungkin siapapun lah. Anggota ini DPR Wakanda. Dia tidak ngomong. Gue bilang Wakanda. Kayak gitu. Oke. Cuma itu kata gue, wah kita menikah dengan menjauhi zina adalah dengan tidak berzina. Iya. Okay. Karena dengan menikah pun lu tetap bisa. Berarti lu pernah dengar dengan banyak alasan-alasan itu, lu dengar kan Mas? Iya. Tadi gue alasannya kalau emang lu nggak bisa, ya nggak usah berzina aja. Iya. Soalnya maksud gue adalah ketika lu melakukan hubungan seks di luar nikah ya, itu kan sesuatu yang sangat bisa dikendalikan gitu. Iya, nafsu. Emang lu ujuk-ujuk gitu? Iya, benar-benar. Kan enggak. Enggak. Iya kan? Emang itu celana sama rok turun dengan sendirinya kan enggak. Kan? Iya gitu ya. Iya, jadi tapi dengan ya udah keputusannya adalah kalau lu nggak mau zina, menjauhi zina dengan tidak berzina gitu, dengan menikah. Tapi di kosan gue sering mendengar suara aneh. Itu gimana? Itu memang bawang saya. Gitu ya. Gitu. Soalnya katanya pacaran zaman sekarang tuh udah lumrah hal gitu bang. Gak bener ya. Itu udah salah lo ya. Udah salah. Nih dengerin abang-abangan gue itu salah teman-teman. Salah. Tapi keluarnya di luar. Nggak, itu mau di kayak apapun juga salah. Gue selalu bilang itu salah. Iya, dia selalu di mobil selalu bilang salah itu. Itu menurut gue salah. Maksud gue mau di lu mau refer kemana nih? Iya, ke norma agama. Ke aturan agama. Iya. Pasti salah. Salah. Ke norma di masyarakat. Salah. Terus mau secara hukum negara. Yes. Bisa jadi salah ketika lu ada yang ngelaporin. Kan? Entah anak, entah siapa gitu. Itu tetap bisa salah. Terus maksud gue gini, ketika kayak gitu ketika ada resiko, misal resiko penyakit atau kehamilan, itu tetap jadi masalah. Nggak usah lah. Cowoknya playboy suka jajan atau apa itu ada resiko, mending jangan lah. Kata lu tanya gue kayak gitu lumrah, ya mungkin sekarang lumrah, tapi kalau tanya gue salah apa bener, gue masalah. Salah gitu. Janganlah. Bukan karena lu orang yang lebih tua, tapi itu memang salah. Lu mau pakai standar apa juga salah gitu. Oke. Paling yang bisa membenarkan cuma standar secara ada liberalisme aja. Liberalisme doang yang gue rasa bisa membenarkan itu mungkin. Tapi kalau buat di Indonesia kayaknya yang berlaku semestinya kayaknya enggak. Yang kedua, ini ngobrol untungnya sama anak muda bro, jadi banyak improvisasi kayak gitu. Yang kedua katanya kalau lu pengen ngenalin pasangan lebih dekat, lu kumpul kebo aja. Lu setuju gak dengan statement itu? Maksudnya kalau gua nggak setuju. Banyak anak zaman sekarang kumpul kebo. Nggak setuju gua. Lu pas bangun tahu dia suka mukul atau enggak kayak gitu. Tapi gua nggak setuju. Kalau ngomongin norma agama salah itu. Enggak, kalau alasan untuk mengenal lebih jauh, mengenal pasangan. Di barat orang-orang kayak gitu tetap bisa kan, tetap cerai juga kan? Kayak tahu gue, iya sih benar. Iya kan? CR juga pisah. CR gimana? Dia pisah sama ceweknya. Pisah kan? Dia nikah nggak? Kagak. Padahal hamil. Itu alasannya. Gitu. Enggak, kalau kata gue nggak menjamin bahwa lu kenal pasangan. Gitu. Bisa kenal lebih jauh iya. Kan tahu sifatnya itu gimana pas pagi, pas malam dia pulang kerja kayak gitu. Tetap kalau kata gue sih nggak menjamin juga. Maksudnya tetap di situ tuh apa ya gue bilang, nggak ada konsekuensi. Dalam artian ketika lu married itu bakal lebih kelihatan karena lu udah diikat nih. Ya lu nggak bisa lari. Tapi ketika lu pacaran kayak gitu, more or less pasti ada yang bisa lo edit lah gue rasa, karena lu nggak ada ikatan gitu. Jadi ketika lu di sana tanda kutip fake gitu masih bisa diusahakan lah. Meskipun chance-nya lebih kecil. Lebih kecil, tapi itu juga menurut gue nggak menjamin pasangan kok. Toh yang udah melakukan itu terus akhirnya nikah dan bercerai mah ada aja sebenarnya. Nggak nyamin juga. Oke. Terus lu setuju juga kalau berhubungan dengan dalam tanda kutip pacaran itu bukan berhubungan, maksudnya kosakata gue pacaran itu adalah hal yang gambling. Ya, kita belum tentu bisa sampai ke nikah kan? Semua di dunia ini apa sih yang gambling? Wis, bener juga. Tapi lu ngelamar kerja, waduh, gambling nggak tuh? Pasti ada, karena tanda kutip ya ada gamblingnya. Ada gamblingnya kan? Kayak lu interview gitu ya. Interview kan nggak kayak lu ngejawab jawaban soal ujian yang ada kunci jawabannya di materi kuliah lu kan. Kadang interview kan udah masalah like dislike aja.
Itu kan hal yang nggak bisa kita kendaliin ya. Nggak bisa juga, kan? Gambling juga. Berarti apa? Ya berarti setuju dong pacaran tuh adalah gambling. Ya apapun bisa digamblingin sih dunia ini. Iya sih. Lalu nikahin orang yang nggak lu kenal aja kan? Itu gambling. Gue ngeliat mbah gue bisa 3 hari kenal terus nikah. Itu gokil sih. Buat gue tuh sudah. Itu keren sih. Itu gambling. Tanya gue sama adek gue mempertanyakan itu kok bisa nikah dan bisa langgeng. Dan pada akhirnya masalahnya tuh bukan masalah kecocokan, tetap harus ada ya. Pada akhirnya gue lihat sih masalah komitmen aja. Udah komit sama orangnya udah, eteniko sih jalan. Selama mungkin nggak mukul gitu ya. Nggak melakukan hal yang mungkin dianggap tidak ekstrim. Mukul, narkoboy, terus judi, apa sih, mabuk-mabukan, sampai melakukan kekerasan, ya, judi itu masih oke kali. Kenal sama Zeus. Tahu Zeus? Kakek Zeus. Okay. Tapi nenek nggak terpaksa kan ya? Gua nggak tahu sih. Itu gua nanya sama mbah gua. Itu gimana? Ya udah, emang udah dinikahin, terus ibunya nenek gua udah kenal sama orang tuanya. Keluarga baik-baik, kakek gue waktu itu udah PNS, udah kerja segala macam, ya udah gitu doang. Ya kalau gue ada gue sama adek gue juga lihat-lihatan bingung. Ya gue dalam hati gokil sih. Perjudian jenis apa ini? Perjudian jenis apa? Ya itu gambling. Dan nenek Anu adalah yang pertama gue kenal adalah gue panggil nenek, jawabannya panggil aja Mbah, jangan nenek. Akrab banget, super baik banget beliau kayak gitu. Jadi kalau kata gue ya itu masalahnya. Ya semua apa sih nggak gambling? Ya semua tuh kayak ada gambling, cuma mungkin sisi tanda kutip ya, ketidakpastiannya sebisa mungkin diperkecil lah. Oke. Terus kayak dengan lu pacaran kan lu berusaha mengenal pasangan lu kan, ketidakpastiannya kan diperkecil kayak gitu. Oke. Terus gue pernah ngobrolin ini di mobil, gue pengen semua orang denger, Kak, tentang bagaimana kita ngomongin jodoh dan bercerai. Apakah itu tetap jodoh atau gimana? Gue lupa lu sama Ustadz ya. Gue pengen nanya sama lo, jawaban lu sangat bagus sekali kayak gitu. Lu jawab apa sih? Gue lupa. Maksudnya lu bilang tetap. Kok nggak salah gue kayak waktu itu lagi mabuk ya. Gue bukan mabuk ya. Kita tolong ya. Jangan bikin ngomongnya aneh-aneh. Oh iya benar. Kita adalah wibu yang tidak pernah mabuk dan tidak ngerokok kita ya. Tidak merokok kita. Kita nggak pernah ngerokok. Saya punya asma. Kok gue aman-aman aja. Saya punya asma alergi, jadi saya tidak merokok. Gue lupa lu jawab. Lu cuma jawab itu tetap jodohnya. Cuman. Oh iya, itu tetap jodohnya. Cuma jodohnya yang terbatas sampai situ aja. Iya tuh. Gue jawab itu ya. Ya dijawab itu. Dan gue bengong sih di sana. Maksud gue waktu itu saat semester gue masih muda banget. Kayak gitu, gue semester 1-2 tuh di mobil gue ingat banget di lampu merah apa namanya, Gedung Sate. Gue nanya hal itu, maksud gue penasaran apakah saat kita ngomongin jodoh kan jodoh tuh kata orang udah ijab kabul tuh jodohnya. Tapi dalam artian pas sudah bercerai apakah tetap jodohnya atau gimana? Kayak gitu. Dan lu jawab tetap jodohnya cuma sampai situ aja. Gue ngerasa gini, gue pribadi nih, gue ngeliat jodoh itu luas kalau gue tanya. Gue ngeliat jodoh itu, kalau gue ngeliat jodoh luas. Buat gue tuh jodoh tuh adalah semua orang yang ditakdirkan buat ketemu gue. Anjing, keren banget. Buat gue itu jodoh, buat gue ya. Semua orang yang ditakdirkan buat ketemu gue itu jodoh. Tapi gimana gue berinteraksi sama orang itu adalah pilihan gue untuk bertindak. Jadi katakan gue ketemu sekian cewek gitu ya. Ya mungkin gue bilang mungkin ketika gue melakukan aksi yang lain sama orang yang lain, mungkin gue bakal nikah sama orang yang lain lagi gitu. Terlepas di waktu yang bersamaan atau waktu yang berlainan, gue kenal perempuan yang sekarang jadi istri gue. Mungkin nggak? Mungkin aja sebenernya. Mungkin aja. Jadi makanya kenapa gue mendefinisikan jodoh adalah semua orang yang lo temuin. Iya, bener lagi. Jadi gini loh, misalnya agama udah ngasih aturan lo dilarang menikah dengan orang yang katakan beda keyakinan, ya kan? Lo memilih nikah sama orang itu, ya lo berjodoh dalam artian lo ketemu orang itu. Terus lo memilih nikah sama dia, gitu. Ya itu sih udah decision lo aja. Udah apa namanya? Udah putusan lo. Tuhan mentakdirkan lo buat ketemu nih. Tapi aturan-aturan kan begitu katakan ya nggak? Tapi lo memilih buat itu, ya itu karena pilihan lo aja. Tapi emang lo jodoh lo ketemu sama dia kok gitu. Kalau mungkin waktu itu terlepas lo memperjuangkan perasaan lo ya, waktu itu lo nggak memilih buat nikahin dia, atau gitu di hari pernikahan lo nggak nongol aja,
Ya kan, lu kan nggak akan nikah kan? Nggak akan nikah, iya. Ya kan, lu bisa memilih itu lah. Kalau gue sih, buat gue definisi jodoh adalah semua orang yang gue ditakdirkan buat ketemu sama gue. Ya, benar. Ditakdirkan buat ketemu sama gue. Ya gue ngerasa gue sama Adi berjodoh kok, tiba-tiba misalnya ada sesuatu hari gue nggak bisa silaturahmi lagi sama Adi, dia mengkhianati gue lah. Ya udah jodoh gue sama Adi abis itu aja. Padahal dia yang sering nyakitin gue, anjing. Gue tuh orang yang paling sayang sama. Tai, micit. Oke. Gue paham. Gue sih maksud gue itu ya. Iya. Dan lu juga ngomong, dan gue jadi flashback juga. Dan lu pernah ngomong hal itu juga tentang jadi takdir tuh bisa dipilih, dalam artian takdir yang bukan kematian nih. Maksudnya saat kita bertemu orang, misalnya gue dapat telepon 3 kerjaan dan gue memilih hal itu kan. Itu jodoh gue 3 sebenarnya, tapi gue harus memilih kan. Iya kan, gitu maksud lo? Iya. Ya tetap ya hasil akhirnya ya tergantung apa yang lu lakuin, aksi lu. Ya, aksi. Kayak aksi lu apa? Makanya gue bilang ya jodoh itu semua tergantung jodoh adalah semua orang yang ditakdirkan, buat gue definisi gue ya adalah semua orang yang ditakdirkan buat ketemu gue. Oke. Buat gue sih itu. Cuma gimana gue berinteraksi sama orang tadi itu udah semua pilihan gue. Oke. Ya terlepas reaksi orang itu ya. Mungkin orangnya gue tetap baik tapi orangnya ngehe gitu. Ada aja. Ya itu udah pilihannya dia. Ya udah. Nanti gue potong di TikTok, ntar lihat ada cuplikan ngomong kayak gitu. Keren loh itu. Ya udah, buat gue ya udah. Oke, itu jodoh dan love bombing, kita udah ngomongin hal itu.